Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Sentana, kelas 10 IPA 6. Saya akan menjelaskan tentang hukum dasar kimia. Ini min mapping saya. Hukum dasar kimia adalah teori yang merumuskan fakta-fakta empiris dari berbagai observasi dan eksperimen kimia berulang-ulang menggunakan metode ilmiah. Hukum-hukum dasar kimia penting untuk dipahami sebelum mempelajari aspek kuantitatif dan kualitatif ilmu kimia. Aspek kuantitatif meliputi keterkaitan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Aspek kualitatif meliputi penentuan zat. 1. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Berdasarkan pengamatan kuantitatif terhadap eksperimen kimia yang dilakukannya, Antoine Laurent Lavoisier menemukan bahwa dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Dengan kata lain, dalam reaksi kimia, atom-atom tidak dimusnahkan, tidak diciptakan, ataupun diubah menjadi atom lain, namun hanya mengalami perubahan susunan menjadi partikel zat yang berbeda. Dari eksperimen tersebut, Lavoisier juga menemukan peranan gas oksigen dalam reaksi-reaksi pembakaran. Massa gas oksigen yang bereaksi dalam reaksi pembakaran juga perlu diperhitungkan. Gas-gas yang terlibat dalam suatu reaksi kimia sebagai reaksi ataupun hasil reaksi juga memiliki massa yang harus ikut diperhitungkan dalam pengamatan kuantitatif setiap reaksi dalam eksperimen kimia. 2. Hukum perbandingan tetap atau hukum Froude. Pada tahun 1799, Joseph Louis Froude menemukan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu atau tetap. Suatu senyawa yang sama meskipun dihasilkan dari reaksi kimia yang berbeda juga akan memiliki komposisi unsur yang sama. Pada eksperimen reaksi unsur hidrogen H2 dengan unsur oksigen CO2 membentuk senyawa air H2O, diperoleh bahwa perbandingan massa hidrogen dengan massa oksigen yang bereaksi selalu tetap, yakni 1:8. 3. Hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Senyawa merupakan zat terbentuk dari gabungan dua atau lebih unsur berbeda dengan komposisi tertentu dan tetap. Gabungan dari dua unsur memungkinkan bentuknya beberapa senyawa yang berbeda komposisi masing-masing unsurnya. Misalnya, unsur karbon C dan unsur oksigen O dapat bergabung membentuk senyawa CO dan CO2. John Dalton mengamati adanya suatu pola keteraturan terkait dengan perbandingan unsur dalam senyawa-senyawa tersebut. Pola keteraturan tersebut kemudian dirumuskan sebagai hukum kelipatan perbandingan yang berbunyi, bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu unsur tersebut dalam senyawa-senyawa tersebut adalah sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. 4. Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Berdasarkan hasil eksperimen terhadap berbagai reaksi kimia dari gas-gas Joseph Louis Gay-Lussac
menyimpulkan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ia menemukan bahwa jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama untuk setiap satuan volume gas hidrogen H2 yang bereaksi dengan suatu satuan volume gas oksigen O2 akan menghasilkan dua satuan volume uap air H2O. Hasil ini menunjukkan bahwa perbandingan volume gas hidrogen oksigen banding uap air adalah 2:1:2 yang merupakan bilangan bulat dan sederhana. Namun hukum perbandingan volume tersebut hanya berlaku untuk reaksi-reaksi dalam wujud. 5. Hipotesis Avogadro atau hukum Avogadro. Hasil eksperimen gas rusak tentang perbandingan volume gas sebagai bilangan bulat sederhana tidak dapat dijelaskan dengan teori atom Dalton. Dalton gagal menjelaskan perbandingan volume gas hidrogen dan oksigen menghasilkan uap air adalah 2:1:2. Menurut teori atom Dalton, perbandingan volume gas hidrogen oksigen banding uap air seharusnya 1:1:1. Hal ini karena asumsi Dalton bahwa partikel unsur selalu berupa atom tunggal monoatomik. Pada tahun 1811, Amedeo Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak harus selalu berupa tunggal monoatomik, tetapi dapat berupa dua atom diatomik atau lebih poliatomik. Partikel unsur yang terdiri dari dua atom atau lebih tersebut disebutnya sebagai molekul unsur. Inilah penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.